Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, apa kabar? Semoga Bapak dan Ibu selalu berada dalam keadaan terbaik ya, sehat dan dalam kondisi hati yang bahagia tentunya. Saya ucapkan juga selamat pagi dan selamat bergabung kepada Mbak Dona Agnesia, serta Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Senang sekali nih di pagi menuju siang yang cerah ini, kalau di tempat saya cerah ya, saya bisa menyapa Bapak dan Ibu semua dalam acara Pahamify Parent Week ketiga bersama dengan Mbak Dona Agnesia yang kali ini mengangkat tema beradaptasi dengan perubahan cara belajar anak di masa pandemi. Wah, menarik ya tema hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk sama-sama menyimak dan berdiskusi dengan narasumber kita nih. Walaupun tetap ada kesibukan hari ini, tapi Bapak dan Ibu menyempatkan hadir ya. Nah, dengan sangat antusias sekali, pada pagi hari ini saya Vika yang akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga selesai nanti. Pada kegiatan hari ini kita akan berbincang bersama siapa Bapak dan Ibu, pasti udah tahu ya, bersama Mbak Dona Agnesia dan akan ada sesi tanya jawab juga nih seperti biasanya. Jadi jika ada pertanyaan, Bapak dan Ibu boleh menuliskannya di kolom chat ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum memasuki sesi talk show, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan memandu diskusi pada hari ini. Beliau adalah Ish Fihana Rakashifa, atau lebih akrabnya disapa Fihan. Di Pahamify, Fihan merupakan Parent Community Manager. Pasti yang udah sering ikut acara Parent Community, udah sering nih lihat mukanya Kak Fihan. Baik, untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita langsung sambut saja. Ini dia moderator kita, Kak Fihan. Silahkan. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Ini udah ramai banget di Zoom meeting-nya, terus di kolom chat-nya juga. Ternyata ramai sekali. Selamat bergabung Bapak dan Ibu. Pagi hari ini kita udah kehadiran pembicara yang, ini kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya kalau Bapak dan Ibu nggak kenal pasti udah familiar banget. Halo, selamat pagi Mbak Dona. Selamat pagi Mbak Fihan, selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat semuanya. Nah, apa kabar nih Mbak Dona pagi hari ini? Luar biasa. Oke. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan, Mbak Dona lagi nih, Bapak dan Ibu. Jadi, beliau adalah Dona Agnesia, seorang public figure sekaligus ibu dari 3 anak. Nah, pada hari ini beliau akan sharing bersama kita terkait pengalamannya mendampingi anak belajar, terutama di masa pandemi seperti ini. Nah, nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin mengirimkan pertanyaan atau ingin ngobrol sama Mbak Dona, boleh ya Bapak dan Ibu silakan kirimkan pertanyaannya ataupun chat dan interaktif di kolom di kolom chat. Jadi kita hari ini santai aja ya Mbak Dona, ngobrol-ngobrol santai sama Bapak dan Ibunya. Santai aja, senang banget tadi sempat mendengar ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, bahkan ada yang dari Papua gitu. Salam kenal semuanya. Semoga Bapak Ibu sehat. Orang tua zaman sekarang hebat-hebat ya, semua terus mau belajar, terus mau mengupgrade diri. Saya bukan ahli, karena saya sama seperti Bapak Ibu semua, kita sama-sama belajar di sini. Hanya ingin sharing, berbagi pengalaman saja. Mudah-mudahan apa yang saya jalani bersama anak-anak bisa sedikit memberikan manfaat dan juga sharingnya bisa memberikan pencerahan dan juga kita sama-sama bisa menjadi orang tua terbaik buat anak-anak kita pastinya. Oke, terima kasih banyak Mbak Dona. Nah ini kayaknya Bapak dan Ibu tuh dari tadi udah nggak sabar dengerin Banyak yang kita ngomong. melambai-lambai tuh, banyak. Dadah-dadah ya Mbak Dona ya. Luar biasa ya, weekend ada yang sambil masak, ada yang sambil mengerjakan, tadi ada yang masih kuliah atau juga mengerjakan tugas dan segala macam. Ini hebat sekali dan saya bangga sekali dengan Bapak dan Ibu semua yang masih terus mau mengikuti acara-acara webinar seperti ini karena memang ya di masa pandemi semuanya nggak mudah ya dan kita perlu cari banyak informasi untuk membantu anak-anak kita supaya mereka bisa mendapatkan hasil belajar yang optimal pastinya. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi ngobrolnya ini ya Mbak Dona.
Nah, jadi kan seperti yang kita ketahui bahwa keadaan pandemi sekarang ini berdampak besar pada kegiatan pembelajaran. Nah, Ya, tapi ternyata tuh nggak hanya anak aja nih Mbak Dona, orang tua pun sebagai pendamping kan tentunya juga harus ikut beradaptasi ya, mengikuti, perkembangan anaknya. Nah, termasuk dengan, perkembangan cara belajar anak yang berubah, karena yang tadinya anak belajarnya offline di kelas, nah sekarang belajarnya jadi online karena ya. pandemi. Aku ingin, tanya-tanya, ngobrol sedikit nih tentang pengalaman Mbak Dona, dalam mendampingi anak Mbak Dona beradaptasi, dalam kegiatan pembelajarannya di tengah pandemi ini. Nah, kalau Mm-mm. dari pengalaman Mbak Dona sendiri nih Mbak, saat mendampingi kegiatan pembelajaran anak-anak dari rumah, kira-kira ada nggak Mbak cerita-cerita dari anak-anak terkait kesulitan mereka selama kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara online dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun terakhir ini? Iya, mungkin kita jadi balik ke kurang lebih 1,5 tahun yang lalu gitu ya, ketika pandemi awal bergulir di Indonesia, bahkan di seluruh dunia gitu ya. Uh, Semua tidak pernah menyangka bahwa pandemi ini terjadi dan semua berubah gitu. Termasuk juga anak-anak dalam pembelajaran khususnya. Semua tidak mudah pastinya. Kita harus beradaptasi, bukan hanya anak-anak, orang tua, bahkan guru di sekolah pun juga harus berubah. Yang dulu mungkin belajarnya offline, tatap muka, mereka harus berangkat ke sekolah, sekarang semua harus dilakukan dari rumah, menggunakan gadget secara online gitu. Orang tua yang dulu mungkin males untuk belajar teknologi, gaptek, cuma tahu menggunakan gadget untuk bersosialisasi misalnya, untuk chat atau untuk telepon atau mungkin untuk media sosial, sekarang mau nggak mau harus menggunakan itu untuk termasuk untuk mengawasi anak-anak belajar, melihat perkembangan pembelajaran mereka gitu ya. Dan pasti semua membutuhkan waktu. Hal pertama yang saya lakukan, yang aku lakukan bersama Darius itu kita bicara sama anak-anak, kita ngobrol, kita diskusi tentang apa sih yang kalian lihat dari pandemi ini gitu. Kalian harus belajar dari rumah. Gimana tanggapan mereka? Apa yang mereka rasakan gitu kan? Dan kita memberikan pengertian bahwa pandemi ini tidak hanya terjadi pada kalian, tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Mau nggak mau ya kita memang harus beradaptasi kalau kita mau survive gitu. Tapi kan semua orang punya kemampuan untuk beradaptasi yang berbeda-beda, termasuk juga anak-anak gitu ya. Khusus untuk belajar pun, setiap anak punya karakteristik belajar yang berbeda-beda juga. Ada anak-anak yang kinestetis, ada yang visual, ada yang audio gitu ya. Jadi pasti kayak aku punya 3 anak, tipe belajarnya yang beda-beda gitu. Yang pertama Leo lebih auditorial. Jadi dia kalau dari kecil terbiasa yang mungkin sambil lari-lari atau apa, tapi kalau kita ngomong gitu, dia bisa masuk gitu. Ada yang memang harus dengan gambar, kalau ada visualnya gitu, dia harus lihat, itu lebih gampang mencerna gitu ya. Ada juga kalau Diego tuh nggak bisa diem, memang anaknya sangat kinestesis, fokusnya nggak bisa bertahan lama, dan itu tentu ada sebuah perjuangan yang harus dilakukan oleh anak-anak supaya dia bisa menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Belum lagi kendalanya masalah koneksi ya. Mungkin itu juga dialami oleh semua orang tua ketika anak-anak harus mulai belajar online. Masalah koneksi ini juga menjadi salah satu yang menjadi tantangan tersendiri. Lalu yang dikeluhkan oleh anak-anak biasanya selain mungkin mereka kesulitan untuk menerima pembelajaran karena guru-guru, mungkin juga gurunya juga awal-awal beradaptasi. Gimana cara menjelaskan secara online materi pelajaran gitu ya, karena biasanya langsung bertatap muka, lalu juga tugas-tugas yang sepertinya semakin banyak gitu dibandingkan ketika ketemu di sekolah gitu. Mungkin tugasnya diselesaikan di sekolah, pulang ke rumah ya ada PR, tapi nggak sebanyak sekarang. Kadang mereka sampai malam masih harus mengerjakan tugas gitu. Tapi ya saya bilang sama anak-anak ya kondisinya memang seperti ini, ya kita harus menjalani. Dan saya nggak pernah membebani anak-anak karena ini adalah kondisi darurat gitu. Jadi nggak pernah membebani mereka bahwa ya kita semua harus belajar
untuk bisa supaya survive gitu di masa-masa yang memang awalnya sangat sulit. Cuma sekarang sudah lebih bisa mengikuti gitu. Mungkin juga Bapak Ibu sempat mengalami ketika awal-awal itu kita semua orang tua pasti punya grup WhatsApp kelas gitu. Kebayang saya 3 anak, grup WhatsApp-nya 3. Belum ada yang hanya khusus orang tua aja, anak-anak juga punya grup WhatsApp sendiri. Bersama guru ada juga gitu. Itu dulu awal pagi-pagi itu semua rame. Link ini, link Zoom, link apa, link Google Classroom, itu semua dikirim pasti sama kita. Dan kita harus ngecek gitu sama anak-anak, udah masuk belum? Belum, Ma, ini nggak bisa masuk, Ma. Ini nggak. Pagi itu pasti chaos. Beda chaosnya sama waktu zaman sekolah tatap muka ya, mesti nyiapin sarapan atau apa, mandi gitu. Ini enggak, kadang anak-anak memang sekarang bangun tidur mungkin persiapannya nggak seribet dulu kalau sekolah tatap muka. Cuma memang ya itu ribetnya adalah siapin gadgetnya, siapin semua fasilitas untuk mereka sekolah gitu supaya mereka bisa menyerap belajar dengan baik. Belum kendala kalau kameranya mati, belum kalau mikrofon yang nggak bisa dibuka atau nggak nyala gitu. Itu kehebohan yang harus dialami oleh setiap orang tua ketika awal-awal, dan mungkin bahkan kadang sampai sekarang juga masih mengalami pada saat anak-anak harus belajar secara virtual gitu. Berarti kalau pagi-pagi tuh rumah udah rame ya Mbak Dona ya? Udah rame, cuma sekarang mereka udah lebih bisa beradaptasi, mereka sudah mengerti sendiri. Jadi paling aku tinggal mengawasi saja, bangun tinggal ngecek gimana udah masuk, atau kalau misalnya mereka masih malas masuk aja kan anak-anak gitu, oh belum, masih nanti kok 7 kurang 5 mah gitu. Mereka masih duduk-duduk santai, kan udah mau jam sekolah gitu. Enggak, masih duduk di sofa atau apa, udah mandi belum? Paling hebohnya gitu, udah mandi belum? Kayak gitu. Cuma ya, tapi saya yakin Bapak dan Ibu semua ya selama 1,5 tahun ini pasti udah lebih bisa beradaptasi lah, sudah bisa lebih terbiasa akhirnya dengan kebiasaan itu. Dan apalagi sekarang kan sudah mulai juga ada beberapa sekolah yang sudah mulai pembelajaran tatap muka terbatas ya. Seru banget Mbak. Seru. Seru ya. Jadi pagi-pagi tuh ada aja cerita tuh, kayak kamera nggak bisa, suaranya gangguan, sinyal, belum lagi banyak hal teknisnya ya Mbak Dona ya. Betul. Tapi kalau dari Mbak Dona sendiri nih sebagai orang tua, kira-kira ada nggak sih Mbak kesulitan yang dialami sama Mbak Dona kemarin-kemarin, terutama pas awal-awal dan selama mendampingi anak belajar dari rumah ini? Pastilah gitu, karena perubahan ini kan sangat cepat. Kemarin saya juga sempat ikut webinar bersama Ibu Najila Shihab gitu ya, bahwa surveinya mengatakan bahwa harusnya kondisi belajar secara digital ini harusnya baru terjadi 7 tahun yang akan datang, tapi ini harus maju gitu. Kecepatannya 7 kali lebih cepat dibanding yang harusnya terjadi gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus catch up gitu, harus mengejar ketertinggalan kalau memang ternyata kita memang kondisinya belum mampu untuk bisa mengejar itu gitu ya. Tapi ya mau nggak mau harus semuanya memang harus belajar dan semua harus berubah gitu. Termasuk juga anak-anaknya kita saja yang dewasa, apalagi mungkin generasinya beda ya. Generasi anak-anak digital sekarang kan mereka sudah lebih native digital dibanding kita mungkin ya. Yang dulu lahir di zaman belum serba digital gitu. Mau nggak mau mesti belajar lagi juga bersama anak-anak. Cuma kan memang tugas orang tua adalah untuk bisa menjadi fasilitator dan juga motivator untuk anak-anak dalam belajar khususnya. Jadi jangan, kalau anaknya panik, orang tuanya jangan panik juga. Atau bahkan kadang mamanya atau orang tuanya lebih panik gitu daripada anak-anaknya gitu. Lebih heboh gitu. Karena pasti tidak mudah, karena gini, biasanya kita sudah mempersiapkan anak-anak untuk sekolah, mereka berangkat, kita bisa mengerjakan yang lain. Sementara sekarang kan kita harus mengawasi lagi, semua dilakukan dari rumah. Lalu anak-anak mungkin juga tidak terbiasa diawasi ketika belajar oleh orang tuanya, karena mereka biasanya di sekolah bersama guru gitu. Tugas orang tuanya nambah, beban anaknya juga mungkin nambah gitu kan, karena orang tuanya ada juga mungkin yang harus mau tidak mau mendampingi gitu, apalagi mungkin anak-anak yang masih baru sekolah dasar gitu ya, baru masuk SD gitu, yang memang masih harus ditemenin gitu untuk belajar gitu. Dan kita harus berpikir masalah mentalnya anak-anak juga gitu kan.
Makanya banyak yang selama pandemi itu kan katanya kekerasan dalam rumah tangga termasuk antara orang tua dan anak-anak itu juga tinggi gitu karena kitanya mungkin memang belum siap gitu dengan penambahan tugas kita juga akhirnya mau nggak mau jadi tambah jadi guru ya walaupun orang tua pasti akan selalu menjadi guru buat anak-anak cuma kan kalau untuk masalah sekolah biasanya kita sudah menyerahkan kepada pihak sekolah sementara sekarang mau nggak mau tambah tugas kita untuk menemani dan mengawasi mereka belajar juga gitu. Jadi aku pikir um, ini buat anak-anak pasti menjadi satu hal yang sangat berat dan kita sebagai orang tua harus lebih lebih bijaksana sih menyikapi sebuah situasi yang memang serba tidak pasti tidak tidak normal seperti biasanya gitu kan dan gimana caranya untuk bisa menciptakan suasana belajar anak yang kondusif gimana caranya menciptakan suasana belajar anak yang nyaman dan harusnya sih sebenarnya di rumah itu kan harusnya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga, gitu kan. Jadi harusnya menyenangkan berada di rumah bersama anggota keluarga gitu dan itu yang kita selalu memberikan adjustment ketika anak-anak belajar, misalnya juga mereka bisa memilih tempat belajarnya sendiri, menggunakan gadget yang mereka pilih sendiri kayak gitu-gitu. Jadi supaya gimana apapun yang bisa menunjang pembelajaran mereka dan membuat mereka prestasinya tidak turun di sekolah, ya kita sebagai orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik gitu buat anak-anak. Bener, aku juga yakin pasti ibu-ibu, bapak ibu yang hadir pada hari ini pastinya pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya ya Mbak Dona. Makanya bapak ibunya hadir di kegiatan kita hari ini untuk cari lebih banyak ilmu lagi dan bisa belajar dari pengalaman Mbak Dona yang akan di-share pada hari ini. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau aku dengar dari cerita Mbak Dona tadi kan berarti Mbak Dona beneran in charge memantau kegiatan pembelajaran anak nih bahkan dari pagi Mbak Dona udah ikutan standby pas anak-anak masuk kelas. Nah, kalau Mbak Dona sendiri tuh ada nggak sih Mbak biasanya tuh cara Mbak Dona untuk memantau proses belajar anak gimana Mbak? Jadi progresnya tuh udah sampai mana, gimana Mbak Dona bisa ikutan tahu? Kalau aku sama Darius terbiasa pengen menjadi orang tua yang bisa menjadi teman anak gitu. Jadi kita nggak terlalu membebani anak harus begini, harus begitu, harus A, harus B, harus C gitu. Kita terbiasa memberikan kepercayaan sama anak-anak supaya anak-anak juga bisa punya kepercayaan diri, anak-anak juga bisa mandiri. Jadi nggak semuanya harus kata mama, kata papa gitu kan. Harus sesuai dengan keinginan mama dan keinginan papa gitu. Termasuk juga dalam hal belajar gitu ya. Dalam hal belajar ini gitu, dia bisa memilih tempat belajarnya sendiri. Misalnya oke, kita misalnya di rumah udah ada ruang belajar, tapi mereka bisa, oke Ma, aku hari ini mau belajar di teras aja. Oke, boleh kamu bisa belajar di teras. Atau mah aku mau belajar di sofa sambil duduk gitu di sofa. Oke. Tapi memang mengawasinya nggak yang langsung setiap jam duduk di sebelahnya dia atau tiap jam datang atau apa gitu. Untungnya sih memang sekolah anak aku ini nggak yang panjang gitu ya, nggak yang dari pagi sampai sore gitu sekolah online-nya. Sabrina kurang lebih jam 10 sampai jam 10 pagi, Diego SMP sampai jam 12 gitu. Kalau Leo kan tahun ini kebetulan sudah berangkat sekolah di luar gitu ya. Jadi paling ngecek lagi ngapain gitu, lihat gitu dia lagi ngapain. Kadang soalnya anak-anak kan suka ada aja akalnya ya. Oke, laptop nyala, tapi di sini pegang handphone ternyata nonton YouTube, nonton bola, nonton sih tapi sambil dengerin juga kok ini gurunya lagi ngapain gitu. Ada aja alasan tiba-tiba turun ke bawah ngambil cemilan. Kan belum jam istirahat, aku bilang gitu. Enggak, ini tadi aku aus. Ada aja alasan. Tadi gurunya sinyalnya nge-lag. Ada pasti sering banget tuh masalah sinyal tuh. Sinyalnya nge-lag mah. Terus ini kamera aku nggak buka kamera, kameranya nggak bisa nyala katanya. Pokoknya anak-anak itu cerdik, jadi kita nggak boleh kalah cerdas dari mereka gitu ya. Ada aja akalnya. Dan saya cuma selalu bilang sama mereka, dan kita pasti kan orang tua kalau di sekolah sebenarnya sekolah anak-anak tiap minggu selalu dapat report, dapat laporan gitu ya.
minggu ini ngapain aja, terus tugasnya pun kita bisa lihat nilai-nilainya mereka kayak gitu. Kita bisa buka sendiri aplikasinya untuk melihat bagaimana pengerjaan tugas dan sebelum nanti lihat raport. Aku cuma bilang ya pokoknya Mama kita sudah kasih standarnya mereka, pokoknya at least nilainya harus di atas nilai rata-rata. Misalnya KKM-nya minimal 65 atau 70 ya jangan pas juga, kalau bisa di atas itu gitu. Ya karena memang saya sama Darius dari dulu nggak pernah anak harus ranking 10 besar, harus ranking 1, 2, 3 gitu. Karena dulu saya pernah waktu kecil pengalaman seperti itu bahwa ya siapa sih orang tua yang nggak pengen anaknya punya nilai bagus-bagus terus gitu ya. Tapi nilai itu bukan tujuan akhir sebenarnya. Tujuan akhirnya adalah supaya anak-anak ini kan bisa mencapai cita-cita mereka nantinya. Tapi gimana pun mereka bisa mendapatkan nilai yang baik. Nggak merah lah gitu. Nggak di bawah standar, nggak di bawah rata-rata gitu. Karena kalau kemarin ngobrol sama Ibu Najil itu bukan pendidikan itu kan untuk membantu mencapai tujuan, mencapai cita-cita, mencapai goalsnya mereka nanti gitu. Ini kan belajar kan memang sebagai manusia kita harus belajar terus, dan sekarang pengetahuan tuh bisa didapatkan di mana saja, bukan hanya di sekolah, tapi memang ada proses belajar di sekolah yang harus mereka lewati, itu proses pendidikan yang harus mereka lewati sampai jenjang setinggi mungkin kita pinginnya, gitu kan. Cuma jangan dibebani hanya dengan masalah nilai aja, makanya saya nggak pernah itu. Tapi anak-anak kadang sadar sendiri kalau misalnya nilainya jelek atau apa, maka mereka minta maaf gitu. Maaf ya Mama, tadi latihannya aku nggak ngerti, nilainya jadinya segini. Gue bilang nggak apa-apa, itu kan namanya latihan. Kalau latihan kan bisa aja salah, bisa aja kurang. Makanya ada latihan. Jadi makanya kalian harus next-nya harus lebih baik lagi gitu. Jadi memang komunikasi dengan anak memang juga harus dijaga sih, supaya mereka juga bukan takut sama orang tuanya, tapi respect gitu ya. Jadi kalaupun mereka mau bercerita, mereka mau ada masalah atau apapun, mereka tetap bisa cerita sama kita dan kita tahu bagaimana perkembangannya mereka, apa yang mereka rasakan. Intinya saya selalu sama Darius menjaga supaya anak-anak sekolah tetap nyaman, sekolah tetap happy. Karena kalau anak-anak udah nggak happy sekolah atau belajar, itu yang paling sulit sebenarnya untuk bisa menumbuhkan minat belajar anak itu pasti butuh waktu gitu. Ada yang suka baca, ada yang enggak gitu kan, dan kita harus memang membiasakan gitu sama mereka, dan kayak guru, dan nanti kan tinggal lihat hasil rapotnya gitu kan. Dan ya puji Tuhan sejauh ini dalam masa pandemi nilai raport anak-anak semua bagus, mereka bisa naik kelas gitu dengan nilai yang bagus gitu kan, nggak pas-pasan juga gitu. Yang penting dan mereka happy dan mereka bertanggung jawab dengan tahu kewajibannya mereka apa gitu. Oke, tadi yang aku highlight itu adalah gimana caranya orang tua sebisa mungkin jadi teman anak, sehingga anak itu nggak merasa tertekan ya Mbak Dona ketika orang tua mengawasi. Terus aku juga sambil bacain kolom chat nih tadi pas Mbak Dona cerita akal-akalan anak, wah banyak nih Bapak dan Ibu ramai yang komentar, ya saya juga kayak gitu di rumah. Iya betul, kadang sekolah tapi sini pakai headset dengerin musik ternyata gitu kan, atau apa kayak gitu. Itu ya anak-anak di masa sekarang mungkin itu salah satu stress release-nya mereka juga kan, kita nggak tahu gitu, karena belajar secara online tentu nggak mudah gitu. Kita pun sekarang juga mengalami itu, bekerja harus online dan harus bekerja dari rumah dan segala macam, pasti banyak cara untuk, tapi intinya yang penting kan hasil akhirnya mereka tahu. Mereka juga kita harus jelaskan juga konsekuensinya. Kalau kamu belajarnya nggak benar, misalnya kalau kamu nggak bisa mengikuti pelajaran, nanti nilainya ternyata mungkin bisa tidak sesuai dengan memang yang sudah kita bicarakan sebelumnya gitu. Dan nanti kita kalau nggak naik kelas, misalnya nanti ya kamu pasti akan kecewa, akan sedih gitu. Jadi kita harus kasih pengertian memang sama anak-anak sekarang kan, nggak bisa yang ayo belajar. Kalau nggak belajar nanti begini. Kita harus kasih tahu kalau begini efeknya begini, dampaknya begini. Kalau kamu B nanti hasilnya begini, ini begini. Jadi mereka, dan itu memang harus dilakukan terus. Memang tugas kita orang tua harus selalu mengingatkan, jangan pernah capek dan bosan ya Bapak Ibu. Iya bener banget, aku setuju. Nah masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Dona.
Tadi kan udah cerita gimana anak-anak belajar di rumah, terus akal-akalan mereka yang ternyata tuh ada-ada aja yang ternyata dialami Mhm. juga nih sama Bapak dan Ibu yang hadir di kegiatan hari ini. Nah, kalau dari Mbak Dona sendiri, gimana sih cara Mbak Dona biar Mbak Dona tuh membuat kegiatan belajar di rumah itu jadi lebih seru dan tidak menjenuhkan bagi anak? Ya, selain tadi masalah tempat belajar gitu ya, bahkan mereka bisa mendecorate ruangan belajar mereka sendiri, misalnya mencari tempat apa mereka paling nyaman untuk belajar, terus juga memberikan fasilitas belajarnya yang bisa menunjang pembelajarannya mereka gitu. Sekarang kita juga butuh support system kan, gitu. Karena ya itu, apalagi orang tua yang bekerja pasti nggak bisa mengawasi mereka juga secara 24 jam atau menemani terus gitu ketika mereka belajar. Dan aku pikir salah satu cara membangun komunikasi yang terbaik dengan anak-anak itu menjadi salah satu cara yang sekarang ini paling efektif gitu. Jadi kita tahu anak itu sukanya kalau belajar apa sih gitu, sukanya lihat ya, sukanya yang seperti apa gitu. Kalau memang ternyata butuh bantuan bukan hanya dari mama papanya atau dari anggota keluarga, butuh bantuan yang lain gitu, nggak apa-apa juga gitu. Kita jangan membatasi bahwa harus A, harus ini, harus itu gitu. Misalnya juga sekarang kan banyak juga aplikasi-aplikasi seperti Pahamify yang bisa menjadi salah satu alat bantu atau juga penunjang untuk anak-anak belajar gitu. Karena balik lagi tadi bahwa anak-anak kan punya tipe belajar masing-masing. Ternyata di Pahamify kan pembelajarannya berbeda, lebih atraktif, lebih interaktif dengan guru-guru yang juga sudah dibekali dengan ilmu yang memang bisa membuat gimana caranya supaya belajar tetap menyenangkan gitu buat anak-anak kita, gimana caranya supaya mereka bisa memahami cara mengerjakan sebuah soal gitu. Dan apa di sini aku lihat juga, aku sempat sempat lihat juga YouTube-nya Pahamify gitu ya. Metode-metode yang digunakan juga sangat-sangat mudah untuk dipahami, bukan hanya oleh anak-anak, bahkan kita orang tua yang generasinya agak beda ya cara belajar dan segala macamnya gitu kan. Ya karena kadang kita harus sadari bahwa belajar dulu sama sekarang tuh beda. Kadang aku ngajarin anak-anak aja, mereka bilang bukan gitu mah caranya, akhirnya jadi oh gitu sih, mamanya malah kesannya mamanya nggak bisa gitu kan. Bahkan ya udah, oke, kita cari sama-sama, cari solusinya sama-sama gitu. Mungkin bisa, sekarang kan era internet semua gampang untuk mencari sesuatu gitu ya. Jadi nggak perlu terlalu kaku zaman sekarang untuk cara pembelajaran anak. Dan gimana, yang intinya adalah anak bisa menyerap, anak bisa mengerti apa mata pelajaran yang dipelajari di sekolah gitu. Jadi ya sekarang memang sebenarnya kita orang tua sangat terbantu dengan aplikasi-aplikasi seperti Pahamify ini gitu kan. Ya udah, cari aja di Pahamify. Ya nanti tapi kalau misalnya mungkin awal-awal harus menemani gitu ya. Oke, kita cari sama-sama. Mungkin anak-anak lebih nyaman kalau ada yang ditemani gitu. Ada juga yang ya udah, kalau itu kamu cek di sini, kamu bisa sendiri gitu kan. Kadang kita harus berani atau melepas anak juga gitu untuk mereka membantu mencari tadi, akhirnya artinya kita memberikan kepercayaan anak-anak untuk bisa mencari solusi dari setiap permasalahan, termasuk dalam permasalahan dalam pembelajaran gitu kan. Apalagi aku lihat juga Pamify metodenya sangat-sangat kekinian gitu. Ya anak-anak sekarang kan, kalau kita kan orang tua lebih old school kayaknya ya, lebih jadul gitu. Mama nggak ngerti gitu, mama jadul, ya udah gitu, cari sesuatu yang mungkin lebih relate sama anak-anak zaman sekarang. Dan salah satunya yang bisa aku lihat dengan teknologi, dengan aplikasi-aplikasi seperti Pahamify gitu. Mungkin Mbak Kian bisa lebih jelasin lebih jauh lagi tentang Pahamify. Bahkan kan ada kuis-kuis latihan, karena kan untuk pelajaran tertentu kan seperti matematika gitu ya, fisika gitu, yang memang banyak soal rumus dan hitungan itu kan memang lebih harus banyak latihan. Kadang kita orang tua nggak sempat tuh untuk bikin soal, untuk apa gitu. Nah di situ anak-anak bisa ikut langsung berlatih, apalagi kalau udah menjelang mau ujian akhir. Saya banyak banget lihat teman-teman saya, dan kita kadang suka sibuk bikin soal buat anak-anak. Sekarang nggak perlu sibuk bikin soal lagi gitu, udah tinggal
cari aplikasi seperti Pahamify. Oke, tadi, aku tertarik sama Mbak Dona kan sempat bilang bahwa nilai itu bukan tujuan akhir ya. Tapi kadang juga ada orang tua yang mengukur segala proses, anaknya itu dari nilai. Nah, kalau dari Mbak Dona sendiri, gimana sih cara Mbak Dona menanamkan pada diri Mbak Dona dan, kepada pasangan, gimana caranya biar orang tua tuh tidak mikir bahwa nilai itu adalah tujuan akhirnya gitu? Gimana memberikan pengertian kepada anak bahwa, "Oke, ini tuh prosesnya kamu emang harus menjalani ini." Iya, setiap keluarga pasti punya value yang berbeda-beda. Saya nggak menyalahkan orang tua yang pengen anaknya selalu menjadi nomor satu, selalu menjadi yang terbaik dalam hal nilai, selalu harus 100, harus dapat A gitu ya. Itu balik kepada setiap keluarga masing-masing gitu. Kebetulan kalau saya sama Darius memang dulu saya soalnya orang gitu, orang tua saya termasuk ayah saya apalagi yang lain nggak penting, yang penting sekolah nilainya bagus gitu. Tapi kan tingkat kesuksesan anak-anak itu bukan hanya pada saat mereka masa sekolah saja, tapi nanti ketika mereka sudah lulus sekolah, mereka berkarir, bisa bekerja gitu. Banyak orang yang akhirnya sekolahnya apapun gitu ya, kadang pekerjaannya dia sukses bukan di bidang yang dia pelajari ketika di sekolah misalnya atau di kuliah gitu. Masa anak-anak ini kan gimana caranya supaya mereka bisa menjadi orang, kita intinya orang tua tuh mengantarkan mereka untuk bisa anak-anak menjadi orang yang mandiri dan sukses di masa depan, bukan pada saat mereka sekolah. Intinya sekolah ya naik kelas, lulus gitu, mereka bisa terus ke jenjang berikutnya gitu ya. Jadi memang kalau saya sama Darius nggak pernah membebani anak-anak bahwa mereka harus dapat 100, harus dapat 90, harus pokoknya harus di atas KKM. Kita selalu ngomong gitu, pokoknya di atas KKM ya gitu. Jadi potnya nggak ada warna-warna kembangnya gitu, ada merahnya. Nanti naik kelas dan kita harus juga membekali mereka dengan keterampilan yang lain. Karena intinya adalah kalau kemarin juga Ibu Najla Syihab bilang adalah kompetensi nantinya. Itu tentang pemahaman, keterampilan, sikap, kemampuan beraksi, dan mereka bisa survive di berbagai situasi. Dimanapun mereka tinggal nanti, dimanapun mereka berada gitu. Karena kalau berkaca dari pengalaman aku sekolahnya dulu sekolah hukum, SH, tapi jadinya sarjana hiburan gitu. Tapi kerjanya di dunia entertainment, tapi kan bukan berarti tidak bisa sukses. Gitu kan, kalau dipikir-pikir, kalau gue mau jadi, misalnya mau jadi artis, mau jadi apa, nggak perlu capek-capek sekolah hukum sampai 5 tahun gitu. Harus lulus, harus ini. Tapi kan buat saya pendidikan itu sangat penting. Karena itu yang akan membawa kita nanti ke masa depan gitu ya. Nanti at least nanti masa depannya mau jadi apa gitu ya, itu balik lagi kepada rezeki, nanti ternyata rezekinya di mana gitu ya. Dan anak-anak sekarang pun juga kayak saya sama dari kecil udah terbiasa kita tanya, kamu mau jadi apa? Kayak Leo sama Diego yang laki-laki pengen jadi pemain bola katanya gitu. Oke, pemain bola. Makanya akhirnya sekarang Leo masuk akademi sepak bola di Perancis, tapi tetap ada sekolah formalnya. Karena kan sekolah formal itu penting gitu ya. Banyak juga nilai-nilai yang kita bisa dapetin dari sekolah, dari pendidikan gitu. Jadi itu basic ya, anak-anak itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sampai SMA. Bahkan kalau misalnya kita punya rezeki bisa menyekolahkan anak setinggi mungkin, itu adalah hak asasi anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu, yang terbaik gitu. Jadi buat aku mau jadi pemain bola bukan terus akhirnya ya udah tinggalin sekolahnya, latihannya terus, enggak. Mereka tetap harus punya backup pendidikan yang baik gitu. Jadi kalau misalnya, karena kita tahu karir jadi pemain bola itu ada umurnya, ada batas usianya. Nah kalau misalnya setelah nggak mau jadi pemain bola, apa nih gitu? Kalau cedera atau ternyata nggak bisa bersaing dengan beribu-ribu orang yang pengen jadi pemain bola, pagi misalnya di Eropa gitu ya, apa nih backupnya? Saya selalu tanya gitu. Oke, satu jadi pemain bola, kedua jadi apa? Kayak Leo mungkin mau jadi arkeolog. Oke, kalau nanti kamu nggak jadi pemain bola, kamu bisa kuliah ambil arkeologi gitu. Sebenarnya kalau Diego, aku menjadi pemain bola mah. Next backupnya apa? Belum tahu.
Jadi anaknya belum tahu mau jadi apa. Oke, ya udah berarti kamu nanti cari minat lain sambil kita gali karena Diego baru 12 tahun, kita gali lagi apa yang minat lain dia selain di sepak bola. Nah, Sabrina juga gitu kita tanya. Jadi anak-anak itu bukan hanya masalah ya nilai aja, nilai di sekolah, tapi ada keterampilan lain yang harus dia punya. Karena kalau saya lihat di luar negeri, talent itu sangat dihargai. Jadi bukan hanya mereka punya nilai baik, tapi juga mereka punya keterampilan lain. Nah itu juga harus ditumbuhkan oleh anak-anak kita gitu. Makanya saya nggak terlalu mempush anak-anak harus nilainya bagus terus gitu. Tapi at least itu tadi KKM, kakak di atas KKM lah gitu. Ya, supaya mereka juga punya daya juang untuk bisa mendapatkan nilai di atas KKM. Karena kan nggak mudah juga mata pelajaran yang begitu banyak gitu ya. Untuk mendapatkan nilai itu mereka perlu berjuang, mereka perlu belajar, mereka perlu investasi waktu untuk belajar gitu, untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu, yang baik gitu. Jadi buat sementara mereka masih banyak harus kegiatan lain yang harus dilakukan selain hanya sekolah. Saya buat orang tua itu namanya keluarga kita ya, itu terserah kita gitu kan. Jadi memang saya nggak bisa menyalahkan juga orang tua yang memang pokoknya anaknya harus nilai bagus karena memang anak-anak ada yang bisa dikasih kebebasan, ada yang memang harus dipush, harus kita selalu ingatkan terus, harus kita encourage terus gitu ya. Dan itu memang kita harus benar-benar kenali dulu siapa anak kita, bagaimana karakternya gitu supaya kita tahu bagaimana caranya menghandle mereka dan gimana caranya kita membantu supaya mereka bisa mencapai goals-nya, mencapai cita-citanya mereka di masa depan bisa menjadi orang-orang yang sukses gitu. Hal tersebut dikomunikasikan ke anak sehingga anaknya tumbuh rasa tanggung jawab sendiri ya Mbak Dona ya? Betul, betul. Dan anak-anak itu kadang ada yang harus di-challenge, ada yang harus dimotivasi terus gitu kan. Memang kayak saya 3 anak, tipenya beda-beda. Kalian mikir, ya anak 3, pabriknya sama, ibu bapaknya sama. Kita cara ngedidik, membesarkan mereka dari kecil sama, tapi bisa tumbuh dengan ya mereka punya karakter sendiri-sendiri gitu kan. Pendidikan karakter itu juga sangat penting sebenarnya, bukan hanya pendidikan akademis ya gitu. Dan itu memang harus dilakukan sejak kecil gitu. Dan itu memang tugas kita orang tua untuk bisa mendidik karakter mereka supaya kita kan pengen punya anak apa sih idealnya, punya anak mandiri, punya anak pinter, baik, sehat, nurut gitu ya. Cuma itu memang semua nggak dalam waktu instan, pasti takes time karena setiap fase kehidupan itu pasti berubah. Mereka dari balita, lalu pra-remaja, mereka remaja, bahkan sampai dewasa pasti kan berubah terus. Bahkan karakternya pun bisa berubah gitu. Dan kita harus benar-benar mengenali setiap perubahan itu supaya kita juga tahu gimana caranya untuk menghandle mereka, gimana caranya mengurus mereka, menjaga mereka gitu sampai mereka nanti mandiri, sudah memiliki karakter yang kuat dan bisa kita lepas sendiri gitu. Ini di kolom komentar rame banget Mbak Dona, terus banyak yang setuju akademik jadi patokan tapi tidak untuk diutamakan, katanya lebih mengutamakan prosesnya. Seru banget Mbak Dona, nih rame banget kolom komentarnya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sekolah online ini kan berarti ada 3 stakeholder ya Mbak Dona ya? Anak, orang tua, dan tentunya guru ataupun pihak sekolah. Nah, kalau Mbak Dona sendiri punya nggak saran bagi orang tua yang hadir pada kegiatan hari ini? Biasanya gimana sih Mbak Dona membina komunikasi sama sekolah? Kalau sekolah kan biasanya kalau lagi offline itu suka ada kumpul orang tua dan sebagainya. Nah, tapi ketika online ini gimana caranya Mbak Dona berkomunikasi dengan sekolah dalam hal memantau progres pembelajaran anak? Iya, biasanya kita kalau aku ada grup WhatsApp sih yang sama guru wali kelas gitu ya. Dan sama orang-orang tua yang lain itu tiap hari pasti rame. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Kadang kita lagi sibuk kerja pas lihat, wah udah banyak nih chatnya gitu kan.
Dan guru selalu kalau di sekolah anak-anak itu tiap minggu selalu kasih laporan mingguan gitu ya tentang apa saja kegiatan, bahkan untuk minggu depannya lagi pelajaran apa saja yang akan mereka pelajari dan segala macam kegiatan anak-anak apa saja yang dilakukan, ada kerja kelompok, ada apa gitu, mereka selalu informasikan gitu. Yang memang menjadi kendala ketika sekolahnya nggak talkative gitu ya, yang tidak terlalu berinteraksi dengan orang tua, mau nggak mau kitanya yang harus lebih aktif gitu mungkin kepada pihak sekolah gitu. Dan kalau misalnya saya selalu merasa begini, kalau anak kita bermasalah di sekolah, pasti gurunya akan kasih tahu gitu sama orang tua. Jadi saya bukan tipikal orang tua yang kepo gitu. Bu, anak saya gimana Bu? Saya WhatsAppin, gimana Diego Bu di sekolah Bu, gini-gini. Saya selalu merasa bahwa kalau misalnya ada masalah, pasti gurunya kan kalau lagi ambil rapot dulu kan kalau pertemuan tatap muka, ambil rapot kalau anak-anak yang mungkin nilainya kurang atau ada masalah di sekolah, pasti dipanggil gitu ya. Kalau kita nggak dipanggil berarti anak-anak fine, baik-baik aja dan kita nggak perlu cari-cari tahu gitu. Untuk misalnya, oh gue pengen tahu, saya pengen tahu anak saya gimana gitu kan nanya sama gurunya atau apa. No, kita juga harus apa ya, kasih trust, kasih kepercayaan sama anak-anak karena anak-anak pasti kalau mama papanya terlalu involved gitu atau terlalu kepo atau terlalu pengen semua serba tahu gitu, anak-anak nanti akhirnya mereka jadi nggak percaya diri, mereka jadi introvert, mereka jadi nggak mau cerita sama kita, mereka jadi justru nanti malu gitu, kasihan juga kan gitu. Jadi kita bisa membangun komunikasi sama pihak sekolah, tapi juga dengan cara yang wajar gitu, normal, secukupnya, dan sama anak-anak pun juga kita justru bisa membangun kedekatan yang kalau kalian ada masalah gimana-gimana, kalian bisa ngomong sama mama. Belajar untuk jujur gitu ya sama orang tuanya karena kita sudah menjadi teman. Kadang kan kalau kita menempatkan diri sebagai orang tua dulu deh, kita waktu kecil kalau sama mama papa pasti takut mau cerita, mau ngomong atau apa gitu. Kalau ngomong sama teman kan kayak lebih bebas, lebih nyaman gitu ya. Yang penting adalah satu bukan takut atau disegani, tapi respect anak-anak sama orang tuanya, hormat, tahu bagaimana menempatkan diri gitu kan. Dan untungnya pihak sekolah, kalau sekarang mungkin ya pertemuannya ada setiap 2 bulan sekali gitu. Kita ada pertemuan virtual, laporan awal tahun ajaran, nanti di pertengahan, terus mid semester, nanti semesteran itu ada sih pertemuan-pertemuan secara online. Bahkan pihak sekolah pun juga menyediakan konsultasi psikolog buat orang tua yang mungkin awal-awal pasti banyak yang mengalami stres juga ya ketika anak-anak pembelajaran dari rumah gitu, pembelajaran jarak jauh, itu dikasih kesempatan untuk bisa konseling. Nah, karena ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk pengen ngobrol sama Mbak Dona, mau nanya sama Mbak Dona, mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan kali ya Mbak Dona ya? Boleh. Jadi ada pertanyaan dari orang tua yang hadir hari ini. Jadi kan selama ini pembelajarannya online ya, udah lama online. Nah, kalau dari Mbak Dona sendiri ada nggak sih tips untuk memotivasi anak-anak yang dia udah dimotivasi gitu ketika harus kembali ke offline, dia pengennya belajar online terus? Terkait dengan motivasi nih Mbak Dona nih. Iya, itu salah satu PR kita ya orang tua ya. Memang jadi orang tua itu saya selalu bilang bahwa peran kita itu satu menjadi fasilitator, menjadi motivator gitu untuk anak-anak kita gitu. Satu hal yang mungkin seperti tadi sudah sempat saya katakan bahwa kita juga harus mengenal karakter anak kita gitu ya. Pasti nggak gampang, apalagi anak-anak mungkin yang baru masuk sekolah dasar, yang baru mulai sekolah, terus sudah mengenalnya secara online. Ternyata ada anak-anak yang memang lebih suka sekolah online, ada yang nggak suka gitu sekolah online gitu, ada yang pengennya balik sekolah. Tapi akhirnya karena lama-lama udah online, nyaman, jadi akhirnya begitu harus tatap muka lagi, ada yang happy, ada yang nggak juga gitu. Nggak enakan sekolah online di rumah, mungkin satu karena di rumah lebih santai, yaitu dengan akal-akalannya mereka ternyata mereka bisa melakukan hal-hal lain
pada saat belajar. Sementara kalau di sekolah kan nggak bisa. Terus belum persiapannya gitu ya, bangun harus lebih pagi, harus mandi, harus sarapan, harus berangkat gitu ya. Effortnya mungkin kalau sekolah tatap muka lebih banyak yang harus mereka lakukan. Karena terbiasa di rumah ketemunya orang tuanya aja, terus harus ketemu banyak orang, terus aneh gitu mungkin ya ketemu orang lain. Itu memang pasti takes time, butuh waktu gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Kita juga sekolah juga harusnya mengerti karena kan kondisinya berbeda gitu dan butuh penyesuaian lagi. Jadi ya kita jangan pernah bosan untuk apa ya memberikan semangat, motivasi kepada anak-anak gitu ya. Dan kalau memang butuh waktu, ya kita juga komunikasikan dengan pihak sekolah gitu. Gimana nih, Bu, ternyata anak-anak seperti ini atau apa. Saya pikir sekolah juga pasti akan mengerti karena kondisinya memang di luar sesuatu yang normal kan, bukan dalam kondisi normal gitu. Dan kalau kemarin sekolahnya anak-anak, kita baru dikasih angket orang tua, baru mau mulai sekolah tatap muka nih, kita baru mesti isi gitu, mungkin apakah setuju atau tidak, apa kondisinya, kayak gitu kan. Dan itu aku pikir sesuatu yang baik, karena kita juga melihat kondisi anak-anak juga nih, mereka siap tidak untuk sekolah tatap muka, karena banyak kekhawatiran juga kan ketika harus sekolah tatap muka dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Walaupun saya yakin bahwa sekolah juga, atau pemerintah juga ketika membuka sekolah offline, itu pasti sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, gimana cara menjaga prokesnya gitu. Dan kita memang jangan pernah bosan dan lelah ya Bapak Ibu untuk memberi semangat, pengertian kepada anak-anak gitu, supaya pada saatnya nanti dengan waktu sama seperti pandemi kemarin awal-awal sulit mungkin, tapi akhirnya bisa beradaptasi, ini juga pasti akan butuh waktu. Dan ya kita memang harus lebih kuat daripada anak-anak, kita harus lebih lebih sabar untuk menghadapi anak-anak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Dona. Jadi sebelumnya kan Mbak Dona juga udah sempat mention tentang karakter. Nah, ada pertanyaan nih Mbak Dona. Jadi ada orang tua yang merasa ketika sekolah daring ini pembelajaran karakter jadi sangat kurang. Nah, gimana cara Mbak Dona menanamkan karakter positif pada anak, khususnya selama kegiatan pembelajaran online dan selama di rumah aja ini, Mbak Dona? Sebenarnya pendidikan karakter itu justru awalnya datangnya dari rumah, bukan di sekolah, ya kan? Karena aku pikir justru saya mencari sekolah yang paling tidak mempunyai nilai-nilai yang sama dengan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak di rumah gitu. Jadi kalau berpikir bahwa pendidikan karakternya justru di sekolah, saya pikir itu satu hal yang terbalik gitu ya. Justru semua sebenarnya pendidikan karakter itu awalnya datangnya dari rumah, karena kan pembentukan karakter anak itu terjadi sejak mereka masih kecil, masih balita, masih belum sekolah gitu. Jadi tapi memang kayak masalah kedisiplinan, masalah pendidikan agama gitu ya, terus masalah kemandirian atau apa, itu awalnya pasti semua harusnya dari rumah. Kayak anak-anak misalnya kayak ucapan 3 kata yang paling penting deh, terima kasih, maaf, dan tolong. Itu kan harusnya diajarin dari rumah, bukan di sekolah gitu misalnya. Terus gimana mereka punya empati, punya rasa toleransi, itu semua harusnya awalnya justru dari rumah gitu. Dan sekolah justru menguatkan itu gitu. Jadi cuma kalau memang ternyata itu mungkin sudah berharap ada di sekolah juga, ya sekarang kita sebagai orang tua ya harus mau nggak mau lebih mendekatkan diri lagi sama anak-anak untuk lebih mengenalkan masalah pendidikan karakter ini gitu. Lalu juga kalau saya lihat juga ini Pak Hamify juga bagus banget, ternyata mereka bukan hanya mikirin masalah pendidikan akademisnya aja, tapi di Pak Hamify ternyata ada perkembangan karakternya juga gitu kan. Itu unik loh, nggak semua aplikasi belajar juga memikirkan itu. Biasanya kan cuma masalah pembelajaran sekolah aja, tapi di sini juga ada tentang perkembangan karakter, bahkan juga tentang jenjang karir gitu-gitu ya. Jadi ada konten-konten yang bisa ada di luar materi pembelajaran di sekolah gitu, di Pak Hamify itu juga mungkin kita bisa
belajar. Nah, salah satunya juga Bapak Ibu dengan ikut-ikut acara webinar seperti ini, acara parenting, itu juga kita bisa belajar gimana caranya untuk bisa mengembangkan karakter anak gitu ya. Karena setiap anak itu unik. Kita nggak bisa menyamakan satu anak dengan anak yang lain gitu. Dan gimana cara supaya yang penting adalah anak-anak ini punya prinsip, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Kalau saya bilang ya sekarang tinggal kita orang tua, dan kita sebagai orang tua mungkin menjadi contoh, dan ya kita juga selalu berusaha untuk memperbaiki diri supaya, karena kan anak-anak itu kan katanya peniru yang ulung. Mereka akan melihat contoh pertamanya pasti orang tuanya. Ketika kita bisa memberikan contoh yang baik, mereka juga akan mengikuti. Jadi bukan hanya sekedar memberitahu, tapi juga melakukan hal-hal yang baik supaya anak-anak ini juga itu akan terbawa terus di bawah alam sadarnya mereka, dan mereka akhirnya bisa menemukan karakter mereka sendiri yang kuat dengan segala sesuatu hal yang positif gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Dona. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih Mbak Dona. Jadi sebelumnya kan kita juga udah ngobrol terkait konflik yang ada di dalam rumah nih ya. Nah, ada pertanyaan yang masuk dari Bapak dan Ibu yang berpartisipasi hari ini. Ini bagaimana mengantisipasi konflik dalam keluarga sehingga tidak mempengaruhi psikologis anak, khususnya dengan motivasi belajarnya. Salah satu konflik dalam keluarga, salah satu mungkin yang paling utama karena ada miskomunikasi atau tidak memiliki komunikasi yang baik, akhirnya jadi salah paham gitu ya, dan itu akhirnya jadi konflik atau jadi masalah gitu. Kalau ada masalah antar pasangan atau suami istri atau orang tua, satu, kalau bisa jangan bertengkar atau berantem atau berargumen di depan anak. Dibicarakannya, misalnya saya sama Daris berusaha banget untuk tidak berantem depan anak dan berantem tentang anak gitu ya. Karena kalau mama saya bilang, lah anak bikinnya berdua, kok berantem malah berantem gara-gara anak gitu. Jadi kalau anak-anak sebaiknya memang kita berusaha untuk sepakat. Makanya saya milih sekolah, ngomongin anak segala macam, kita selalu berusaha untuk menyelesaikannya berdua bersama-sama sendiri gitu, jangan di depan anak, karena anak-anak pasti sedih kalau misalnya lihat orang tuanya bertengkar atau sedih atau nggak happy atau marah atau apa gitu ya. Lalu kalau ada sesuatu tentang anak, komunikasikan dengan cara yang baik. Intinya kan gimana cara kita bicara, gimana cara kita berkomunikasi dengan anak-anak. Tidak dengan marah-marah, tidak dengan nada tinggi, apalagi misalnya masalah sekolah, masalah nilai gitu. Kayak kemarin Sabrina, karena kita tidak terbiasa membebani atau menekan anak-anak misalnya masalah nilai gitu ya. Jadi dia ketika dia misalnya mendapat waktu latihan atau PR-nya ternyata nilainya di bawah KKM, misalnya mungkin merah gitu ya, itu dia akhirnya malah dia minta maaf sendiri sama saya. Saya lagi tidur, dia nulis surat, mama maaf ya, aku nilainya tadi matematikanya aku nggak ngerti, jadi aku nilainya dapatnya merah. Tapi aku janji next time aku akan lebih itu kan buat kita juga satu sisi sedih gitu, kok anak ini bisa ngomong kayak gitu. Itu kan karena kita punya cara berkomunikasi yang baik dengan anak, kita tahu dan mereka tahu sebenarnya tanggung jawabnya apa, kewajibannya apa gitu. Keluarga yang harmonis, orang tuanya dulu harus harmonis, baru keluarga yang bahagia, orang tuanya dulu harus bahagia. Jadi kita suami istri ini memang harus kompak dulu gitu, dan jangan kalau saya udah sama anak-anak tuh juga kalau marah atau kalau ini tuh sebenarnya menguras energi nggak sih Bapak Ibu? Pagi-pagi apalagi udah ngomel-ngomel tuh seharian tuh mood bisa rusak, capek gitu. Bukan hanya anak-anak, ya pengaruh kita pun juga sama. Jadi anak-anak kalau udah mulai saya mau ngomongin misalnya agak kencang sedikit aja, mama marah gitu, langsung nanya. Enggak, mama nggak marah, aku bilang gitu. Mama cuma ngasih tahu. Iya, mama cuma ngasih tahu gitu. Jadi intinya memang satu di komunikasi sih, cara berkomunikasi. Berarti kalau aku tangkap itu tadi ini ya, dengan memberikan afirmasi kepada anak ya Mbak Dona ya? Ya, itu penting. Penting banget sih afirmasi. Kita aja orang tua butuh kan.
kata-kata afirmasi, apalagi anak-anak gitu yang memang Betul. kadang mereka masih mencari ya jati dirinya mereka, masih butuh bimbingan, masih butuh apa. Cuma kita jangan terlalu yang apa-apa harus mama papanya ikut ini itu ini. Ya, jadi kita tetap kasih kepercayaan, tapi kita tetap selalu memberikan support sama mereka. Ya, orang tua itu supporter, fasilitator, motivator buat anak-anak. Baik, terima kasih banyak Mbak Dona atas jawabannya. Nah, mohon maaf ya Sama-sama. Bapak dan Ibu, ini pertanyaan yang masuknya banyak banget, tapi tidak semuanya dapat terjawab pada hari ini. Tapi semoga ngobrol-ngobrol kita, informasi dan tips yang di-sharing oleh Mbak Dona hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua ya. Akan aku kembalikan ke MC. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Dona atas materi menarik yang disampaikan pada pagi hari ini. Sama-sama Mbak Fihan, terima kasih banyak juga Bapak Ibu. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan sharingnya bisa bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar terus untuk bisa menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Yes. Terima kasih banyak ya Bapak dan Ibu. Izin kami akhiri meetingnya pada siang hari ini. Sampai bertemu di kegiatan Parents Week minggu depan Bapak dan Ibu. Sampai jumpa. Amplify.